Pesawat militer Amerika Serikat tiba di Greenland di tengah ancaman Presiden Donald Trump akan menguasai wilayah Greenland. Pesawat militer Amerika Serikat ini siaga di pangkalan luar angkasa Pitufik, Greenland. Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara atau NORAD mengumumkan kedatangan pesawat di pangkalan Angkatan Luar Angkasa Amerika Serikat di Greenland pada Selasa 20 Januari 2026. NORAD mengatakan pesawat ini akan beroperasi di daratan Amerika Serikat dan Kanada serta mendukung operasi membangun kerjasama keamanan dengan Amerika Serikat, Kanada, dan juga Denmark. Komando NORAD menuturkan bahwa langkah ini sudah dikoordinasikan dengan Denmark dan pihak berwenang Greenland. Kendati tak merinci sifat kegiatan yang akan dilakukan di pangkalan luar angkasa Pitufik, NORAD menegaskan bahwa operasi ini bagian dari kerjasama jangka panjang. Disebutkan pula bahwa pesawat-pesawat tersebut akan beroperasi bersama armada lain dari pangkalan di wilayah daratan Amerika Serikat dan juga Kanada. NORAD sendiri punya sistem pertahanan udara paling canggih di dunia karena mengintegrasikan pesawat tempur modern, radar jarak jauh, dan satelit peringatan dini dalam satu komando terpadu Amerika Serikat Kanada. Dengan status siaga 24 jam, jet tempur seperti F-22, F-35, dan F-15 mampu lepas landas dalam hitungan menit untuk mencegat pesawat asing, drone, hingga ancaman udara tak dikenal. Keunggulan utama NORAD juga terletak pada kemampuan deteksi dan peringatan dini terhadap ancaman strategis, termasuk peluncuran rudal balistik dan nuklir. Meski mengaku sebagai misi keamanan, namun berbagai pihak menduga ada motif lain di balik pengerahan pesawat militer tersebut. Hal ini juga diperkuat dengan langkah dari Denmark yang langsung mengerahkan pasukan besar-besaran ke wilayah Greenland. Komandan militer tertinggi Denmark di Arktik, Mayor Jenderal Soren Anderson, hanya mengatakan bahwa sekitar 100 tentara Denmark telah tiba di Nuuk, ibu kota Greenland. Jumlah yang sama pun mendarat di Kangerlussuaq, Greenland Barat. Ratusan tentara ini akan melakukan misi ketahanan militer Arktik. Pemerintah Denmark dan otoritas Greenland juga telah memperingatkan Amerika Serikat agar tidak mengambil alih pulau tersebut. Serangan terhadap pusat pengujian rudal Oreshnik yang dilakukan Sekutu Amerika Serikat dibalas oleh Rusia. Rusia dilaporkan sedang mempersiapkan serangan besar-besaran dan akan membidik pembangkit listrik tenaga nuklir milik Ukraina. Dikutip dari Express.co.uk, kedutaan asing Kiev dilaporkan telah meningkatkan status siaga merah tertinggi di tengah kekhawatiran serangan dari Rusia. Serangan pada sistem pembangkit tenaga nuklir Ukraina ini akan menjadikan Kiev negara mati dan kehilangan sumber listrik selama berhari-hari. Rencana Rusia ini diungkapkan oleh Wakil Perdana Menteri pertama dan Menteri Energi Denis Shmyhal dalam keterangannya pada Selasa 20 Januari. Badan Intelijen Militer Ukraina juga melaporkan aktivitas pengintaian di sekitar gardu induk penting fasilitas nuklir Ukraina, yang mana Rusia diduga akan memutuskan sambungan pembangkit listrik dengan jaringan listrik. Nantinya Ukraina akan berada pada pemadaman listrik besar-besaran dan menekan konsesi dalam suhu di bawah 0 derajat. Para diplomat dilaporkan diinstruksikan untuk mengisi daya, sumber daya listrik cadangan, dan menimbun makanan, air, serta obat-obatan menjelang kemungkinan pemboman yang menargetkan infrastruktur energi yang bisa menyebabkan ibu kota tanpa listrik selama berhari-hari. 4 pembangkit nuklir Ukraina yang berada di bawah kendali pemerintah, yakni Rif, Melnitsky, Ukraina Selatan, ditambah Zaporizhia yang diduduki memasok sebagian besar listrik negara tersebut. Hilangnya pasokan listrik dari luar lokasi dapat memaksa ketergantungan pada generator diesel untuk pendinginan reaktor, sehingga meningkatkan resiko kecelakaan dalam kondisi suhu beku. Kapal induk Amerika Serikat USS Abraham Lincoln dilaporkan menuju ke Timur Tengah di tengah tensi Iran dan Amerika Serikat yang belum juga reda. USS Abraham Lincoln terpantau melintasi Selat Malaka yang berada di dekat perairan Samudra Hindia. Berdasarkan pelacakan kapal online Marine Traffic, USS Abraham Lincoln pada Selasa 20 Januari berada di perairan dekat Samudra Hindia bagian timur, tepatnya di sebelah utara Pulau Sumatera, Indonesia. Pengamat kapal di Singapura menangkap citra USS Abraham
Lincoln yang berlayar melewati negeri Singa pada Minggu malam di bawah kegelapan. Sesaat setelah meninggalkan Laut Cina Selatan, pengerahan USS Abraham Lincoln ini adalah yang ketiga kali dalam setahun Amerika Serikat mengerahkan kapal induk ke Timur Tengah akibat ketegangan regional. Pemindahan USS Abraham Lincoln menimbulkan kekhawatiran terkait postur pertahanan Amerika Serikat di Pasifik, khususnya dalam upaya menahan pengaruh Cina. China sendiri telah mengoperasikan armada kapal perang terbesar di dunia berdasarkan jumlah lambung termasuk 3 kapal induk. Dengan bergeraknya USS Abraham Lincoln, USS George Washington menjadi satu-satunya kapal induk Amerika yang ditempatkan di Pasifik Barat. Namun kapal tersebut sedang menjalani perawatan. Untuk mengisi kekosongan kekuatan, Amerika Serikat mengandalkan USS Tripoli, kapal serbu amfibi yang mampu mengoperasikan jet tempur F-35B. Di wilayah Timur Tengah, Amerika Serikat telah menyiagakan setidaknya 3 kapal perusak lainnya, yakni USS Roosevelt di Laut Merah, USS Mitchell di Teluk Oman, dan USS McFaul di Teluk Persia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.